Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ala Allah i'timadi wa ilaihi tafwidi wastinadi wa lahul hamdu wa ni'matu wa bihi at-taufiqu wal ismah. Wa 'ala Allah i'timadi, dan kepada Allah lah kami bersandar. Wa ilaihi tafwidi, dan juga kepada Allah pula kami tafwidi, pasrahkan, kami kembalikan seluruh urusan kami. Wastinadi, dan kami bersandar. Jadi segala sesuatu boleh kita berencana, punya keinginan, punya target, punya kemauan dan cita-cita, namun semuanya itu hendaknya kita sampaikan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Di dalam hadis qudsi telah disebutkan, ya ibna Adam alaika tawakkul wa alayya al-kifayah. Wahai manusia, bagi kamu hendaknya memasrahkan semua urusan dan rencana kamu, dan bagi aku Allah yang akan mencukupinya. Jadi jangan pernah kita ini mengandalkan kekuatan kita, strategi kita, kemampuan fisik dan otak kita. Silahkan kamu mengatur, silahkan kamu berencana, silahkan kamu bangun metode-metode yang selalu diperbaharui demi mendapatkan tujuan dan target. Akan tetapi toh yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau, kalau kita bisa berikhtiar yang maksimal, akan tetapi kita pasrahkan seluruh keinginan kita kepada Allah, Allah berjanji wa alayyal kifayah, Allah yang mencukupi. Bukan kita yang mencukupi, tapi Allah. Ya ibn Adam alaika tafwid wa alayya al-hifd. Wahai manusia, kata Allah lagi, hendaknya bagi kamu mengembalikan seluruh urusan kamu. Ya, kembalikan seluruh urusan kamu kepada Allah, maka bagiku akan menjaga daripada semua urusan kamu. Sehingga wattaqullah dikatakan wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian hasbi Allah wa ni'mal wakil, sebaik-baik
yang mencukupi terhadap seluruh urusanku adalah, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang kita pasrai. Juga disebutkan lagi dalam satu keterangan, man fawadha amrahu ilayya min ummatik. Ini dalam hadis qudsi lagi. Man, siapa orangnya fawadha, dia telah mempasrahkan amrahu, seluruh perkaranya, ilayya, kepada aku Allah, min ummatika, daripada umatmu ya Muhammad, hafidtuhu, maka aku akan menjaganya, min afati dunya, dari bahayanya dunia, wa ataqtuhu minan nari fil uqba, dan aku akan bebaskan dia daripada api neraka besok di akhirat. Jadi kalau mau urusan kita ini aman daripada dunia, urusan kita itu tidak berbuntut kepada neraka tapi aman daripada neraka, maka pasrahkan semuanya, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu wan ni'mah, dan untuk Allah lah kami selalu memuji dan kami merasakan benar-benar mendapatkan nikmatnya. Wabihi, dan dengan Allah lah at-taufiq, kami berharap mendapatkan kekuatan untuk mentaati Allah, wal ismah, dan penjagaan daripada maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kepada hadis yang pertama. Al-hadisul awal, an Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Abi Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari al-Ju'fi wa Abu Husain Muslim ibn al-Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladhini huma asal kutub al-musannafah. Hadis yang pertama, hadis riwayat daripada Amirul Mukminin. Siapa? Pemimpinnya orang mukmin, yakni Abu Hafs, ayahnya singa. Siapa beliau? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, saya langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah dan tidaknya amal itu tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap seseorang akan mendapatkan balasan sesuai yang dia niatkan. Kalau bisa ibadah satu niatnya 100 hingga lebih, maka akan dapat sesuai yang dia niatkan. Ingat, Anda bukan menghadapi manusia, tapi menghadapi Allah yang maha kaya, yang tidak pernah akan habis daripada kekayaannya. Faman kanat hijratu ilallah wa rasulih, siapa orangnya di dalam hijrah, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu, hijrah itu dihitung untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, tapi kalau hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang akan dia peroleh, awimra'atin, atau perempuan, yankihuha, yang akan dia nikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya hanya kepada yang dia tuju. Rawahu Imam al-Muhaddisin, yang meriwayatkan hadis ini dua imam besar dalam pakar hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Sekarang kita bahas siapa Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ini adalah pertama dari Khulafa Rasyidin yang diberi gelar Amirul Mukminin. Sebelumnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak dipanggil Amirul Mukminin, tapi dipanggil dengan Khalifata Rasulillah, pengganti Rasulullah. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar memimpin sekitar 2 tahun lebih, diganti oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab, maka kalau Sayyidina Abu Bakar disebut Khalifata Rasulillah, pengganti dari Nabi, maka untuk Sayyidina Umar disebut Khalifati Rasulillah, pengganti dari penggantinya Rasulullah. Abu Bakar Khalifah Rasulillah, kalau Sayyidina Umar Khalifati Rasulillah. Lah berarti nanti seterusnya menjadi apa? Khalifati Rasulillah. Seterusnya jadinya panjang. Kalau Sayyidina Umar pengganti dari penggantinya Nabi, berarti Sayyidina Utsman pengganti dari penggantinya orang yang mengganti daripada Nabi. Sayyidina Ali lebih panjang lagi nanti. Maka saat itu para sahabat, ketika Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau mengatakan dalam khutbahnya, ayuhan nas antumul mu'min wa ana amirukum. Wahai manusia, kalian adalah orang mukmin dan aku adalah pemimpin kalian, amirukum. Sehingga dari situ disebut Amirul Mukminin. Maka ketika ada orang memanggil Amirul Mukminin, Sayyidina Umar ingkar. Kenapa kamu panggil saya seperti itu? Iya, ya Khalifati Rasulillah, supaya kami tidak terlalu berat memanggil Anda. Terimalah, ridholah apa yang kami semuanya ridho atas itu panggilan. Maka baru Sayyidina Umar pun tidak bisa menolak dengan panggilan Amirul Mukminin, dan beliau pertama kali orang yang dipanggil dengan Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ibn Khattab disebut dengan Abu Hafs. Apa itu Hafs? Al-Asad. Hafs itu maknanya singa. Berarti ayahnya singa. Kenapa? Lima ra'afi minasyiddah. Karena Sayyidina Umar itu syiddah, bawaannya itu keras, nggak bisa diam melihat kemungkaran. Tidak sekali dua kali kalau ada orang macam-macam sama Nabi, selalu berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Nggak mampu melihat sesuatu yang nggak benar. Ini Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar juga disebut Al-Faruq, pemisah antara hak wal batil. Makanya nanti akan kita bahas bagaimana Sayyidina Umar setelah masuk Islam, maka beliau tidak pernah segan-segan untuk menampakkan keislamannya, sehingga beliau akan benar-benar saya pisah antara hak wal batil seperti terpisahnya antara malam dengan siang. Tidak bisa belum lihat kemungkaran. Kemudian Sayyidina Umar ini adalah orang yang pertama kali berani dia mengumumkan daripada keislamannya. Dan beliau dikatakan saat itu jumlah kaum muslimin ada 39. Dengan Islamnya Sayyidina Umar menjadi genaplah 40. Yang sebelumnya itu masuk Islam seorang yang pemberani, yang kuat, paman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Disusul dengan Sayyidina Umar,
Islam semakin berwibawa. Kenapa beliau bisa masuk Islam? Karena memang Nabi melihat Islam yang terus tertindas. Nabi berharap, berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, dengan salah satu dua lelaki yang menurut engkau adalah engkau cintai ya Allah, bi Umar ibn al-Khattab atau bi Amr ibn Hisham, apakah dengan Umar atau Amr ibn Hisham? Yang dimaksud yang dimaksud Abu Jahal, pamannya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu punya paman dari pihak ibu adalah Amr ibn Hisham, yakni Abu Jahal. Wonge kuat, gedhi, dhuwur, rasa, sugih, cerdas, Abu Jahal. Makanya masuk dalam perhitungan Nabi. Corok ngini ki mlebu Islam, Islam kuat. Siapa? Abu Jahal. Makanya Abu Jahal itu disebut adalah Fir'aunnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuat, ora enek nyerai blas. Bahkan lebih dahsyat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Kalau Fir'aunnya Nabi Musa ketika dia tenggelam, dia sempat mengatakan pengen iman kepada Allah. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi udah nggak bisa. Saya iman dengan Tuhannya Musa sama Harun. Ini kata Fir'aun Nabi Musa. Tapi kalau Fir'aunnya umat Muhammad, Fir'aun yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad SAW lebih kuat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Sehingga ketika mau meninggal, siapa Fir'aunnya Nabi Muhammad? yakni Abu Jahal, pamannya Sayyidina Umar. Ketika mau meninggal, dia masih mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang akan memenggal kepalanya, sampaikan kepada Muhammad, hari ini adalah permusuhanku yang paling besar, dan aku akan terus musuhinya. Padahal dia udah sekarat mau dibeleh. Ya, padahal udah sekarat mau disembelih. Nggak ada nyerahnya, nggak ada kapoknya. Tapi subhanallah, hidayah mengena kepada Sayyidina Umar ibnul Khattab. Dalam satu riwayat disebutkan, atani Jibril anifan. Nabi bersabda, kemarin saya didatangi malaikat Jibril. Ada apa ya Rasulullah? Fakultu ya Jibril, saya bertanya kepada Jibril, hadisni bi fadaili Umar ibn Khattab. Wahai Jibril, terangkan kepadaku tentang keutamaan Sayyidina Umar ibn Khattab. Faqal, maka Jibril mengatakan, lau hadastuka bi fadaili Umar ibn Khattab, kalau aku bercerita kepada engkau ya Muhammad tentang keutamaan Sayyidina Umar ibn Khattab mundu ma labisa Nuh fi qaumih, sejak Nabiullah Nuh alaihissalam dia ada di tengah-tengah kaumnya, ya, maka manafidat fadail Umar, maka tidak akan pernah habis keutamaan daripada Sayyidina Umar. Wa inna Umar hasanah min hasanati Abi Bakar. Umar tidak lain adalah kebaikan daripada kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar itu luar biasa. Ketika beliau masuk Islam, ya, maka dalam riwayat yang lain Nabi juga didatangi malaikat Jibril. Jibril berkata, qad istabsyar ahlus sama, wahai Muhammad, Umar masuk Islam, seluruh penduduk langit ngerasa girang. Penduduk langit ngerasa senang, bahagia dengan Islamnya Umar ibnul Khattab. Maka dikatakan ketika Sayyidina Umar ibn Khattab masuk Islam, Nabi bertakbir, sahabat bertakbir, suara takbir itu terdengar sampai keluar. Pada saat itu Nabi masuk di rumah Al-Arqam untuk sengaja sembunyi daripada keganasan daripada orang-orang kafir Quraisy.
Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang bertanya, apa sebabnya Sayyidina Umar ibn Khattab ini masuk Islam? Padahal dikatakan beliau itu termasuk orang yang ganas di dalam memusuhi Nabi. Banyak riwayat. Awal mulanya pamannya Amr ibn Hisham atau Abu Jahal mengumumkan, siapa yang bisa membunuh Muhammad akan mendapatkan 100 onta merah. Onta merah itu kendaraan yang paling mahal saat itu. Maka Sayyidina Umar langsung mengatakan, "Analah, aku yang akan mengerjakannya." Maka disebutkan dengan pedang terhunus dia mencari Nabi Muhammad SAW. Kemudian di tengah jalan dia bertemu salah satu sahabat yang dia telah menyembunyikan Islamnya. Maka melihat Sayyidina Umar berjalan dengan membawa pedang, "Saya melihat engkau ya Umar berjalan tergesa-gesa membawa pedang. Apakah ada perkara besar?" Maka dia menjawab, "Bagaimana enggak? Muhammad telah memporak-porak-pandakan daripada kekeluargaan kita. Kita dipisahkan dengan keluarga kita, mencaci ini dan sebagainya." Akhirnya kata sahabat itu, "Ya Umar, sebelum engkau mengatasi di luar rumah kamu, kenapa engkau enggak memberesin yang ada di rumah kamu? Apa maksud kamu? Apakah kamu enggak tahu saudara perempuan kamu Fatimah yang menjadi istri daripada Sa'ad ibn Zaid, keduanya setelah telah menjadi pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatasi di luar, beresinnya ada di rumah." Maka dia yang awalnya bawa pedang untuk mencari Nabi Muhammad langsung balik arah mencari, menegaskan apa ini yang ada di rumah beliau. Akhirnya diketuk rumah daripada Fatimah, yang saat itu beliau dengan beberapa sahabat ngaji belajar tentang Al-Quran. Maka ketika diketuk, ditanya, "Man bil bab?" Siapa yang ada di pintu? Ibnul Khattab, putra daripada Khattab, yang dimaksud Sayyidina Umar. Langsung sahabat sembunyi semuanya. Sayyidina Umar ini kuat, terkenal dengan kekuatannya. Kalau tanding seperti nggak ada yang bisa mengalahkan. Maka melihat Sayyidina Umar kuat, pemimpin sekaligus yang memusuhi kepada Islam begitu kuatnya, maka tahu yang ada di pintu adalah Umar, semuanya sembunyi. Maka Sayyid Fatimah pun sebagai adiknya pun juga berusaha sembunyi. Akhirnya dibuka pintunya, langsung didobrak. Kemudian apa ini? Ditanya, "Aku dengar kamu telah keluar daripada agama kita, kamu menjadi pengikut Muhammad, apakah benar?" dan sebagainya. Maka keluarlah suami beliau berusaha untuk melindungi daripada istrinya yang menjadi saudara kandungnya Sayyidina Umar. Maka suami beliau akhirnya ditindih, mau dihajar. Fatimah, saudara kandungnya Sayyidina Umar, berusaha melindungi, ditampar sampai berdarah. Maka ketika melihat saudara perempuannya berdarah, hatinya leleh. Dia merasa iba. Katanya, kemudian karena tadi orang yang belajar baca Quran itu merasa gugup, dia lupa menyembunyikan daripada Quran. Maka melihat ada satu lembaran, diambil sama Sayyidina Umar. Maka diteriakin sama saudaranya, "Jangan diambil, engkau najis. Engkau adalah orang yang tidak mandi daripada jinabah." Karena belum ada ajaran. Orang jahiliyah kalau junub nggak ada mandinya, nggak boleh kau menyentuh. La yamassu ilal mutahharun. Al-Quran nggak boleh disentuh kecuali yang suci. Maka dikatakan, "Saya khawatir kamu akan menghinakannya." Tidak, sesungguhnya sebelum saya masuk ke rumah ini, saya mendengar kalian membaca Al-Quran, di dalam hatiku ada sesuatu. Maka Fatimah memberikannya kepada Sayyidina Umar. Ada banyak riwayat, ada yang mengatakan Sayyidina Umar keluar rumah untuk mandi.
Ada mengatakan dia keluar rumah untuk wudu supaya bisa menyentuh daripada Al-Quran. Maka ketika Al-Quran dibawa daripada Sayyid Umar, yang lain keluar, jangan diberikan sama orang kafir. Karena saat itu Umar masih apa? Kafir. Tapi Sayyid Fatimah mengatakan, biarkan dibawa, barangkali Allah berikan kepadanya hidayah. Maka dibaca itu surat Al-Quran, Thaha ma anzalna Al-Quran alaikal tashqa dan seterusnya. Akhirnya membaca langsung tertegun. Oh, ini yang ditakuti orang-orang kafir Quraisy. Ini. Langsung kelihatan daripada hidayah yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar. Maka sahabat yang lain pun langsung mengatakan, absyir ya Umar, sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud salah satu daripada dua lelaki dalam doa Nabi Muhammad SAW. Apa yang kau maksud? Sebelum ini Nabi pernah berdoa kepada Allah, dan saya yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nabi berharap, ya Allah muliakan, kuatkan Islam, dukung Islam dengan salah satu dua lelaki yang engkau cintai. Apakah Umar ibn Khattab atau Amr ibn Hisham? Aku berharap engkau yang masuk doa Nabi Muhammad SAW. Saya berkata, apakah benar? Nabi berkata seperti itu? Iya ya Umar. Maka Sayyid Umar pun langsung ucapkan kalimat syahadah. Dan kemudian ketika mereka semuanya tahu bahwa Sayyidina Umar benar-benar Islam, iya, benar-benar apa? Islam. Dia mengatakan, dullani ala Rasulillah. Sekarang tolong saya dituntun menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau dia udah benar-benar Islam, dikasih tahu di mana Nabi bersembunyi dengan para sahabat. Maka langsung dikasih tahu. Datanglah Sayyidina Umar ke tempat yang saat itu persembunyian Nabi Muhammad SAW. Ketika diketuk pintu, ini yang cerita Sayyidina Umar sendiri, ketuk pintu. Man bil bab, siapa di pintu? Umar ibn Khattab. Semuanya langsung takut. Gak ada orang yang berani buka pintu. Tahu Sayyidina Umar musuh Islam, orangnya kuat. Maka Nabi pun mengatakan, sudahlah buka. Semoga Allah kasih hidayah kepada Umar. Dalam riwayat yang lain, Hamzah yang menjadi Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang yang akan menjadi mati syahid, paman Nabi Muhammad SAW, yang telah berani memukul Abu Jahal karena melecehkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lain gak berani. Hamzah mengatakan, sudah buka. Kalau dia pengen kebaikan, kita terima. Tapi kalau dia sebaliknya, bukan hal yang sulit untuk kita bunuh. Maka dibuka. Ketika dibuka, dalam riwayat disebutkan, Hamzah langsung memegang tangan kanannya, dikecek. Ada lagi mengatakan Sa'ad ibn Waqqas pegang tangan kirinya. Semuanya jaga-jaga. Ya, karena memang ini orang kuat, musuh Islam. Semuanya menjaga Sayyidina Umar untuk jangan sampai berbuat macam-macam kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Nabi, arsiluh, lepas dia, lepaskan dia. Ini banyak menunjukkan apa? Nabi itu paling pemberani. Ngadepi musuh yang kuat, kosongan siap. Terus aman berikut. Kecek dicek. Ini bahaya ini. Kata Nabi, lepas. Yang lain katakan apa? Lepas. Ya, setelah dilepas, ada banyak riwayat di antara tangan Nabi ditaruh di dadanya, didoakan. Sampai dalam riwayat juga Nabi memegang ini gini, apa nih? Tali goci ya. Hal min muntahin anta. Mandek enggak awakmu musuh Islam? Kenapa? Karena memang orang-orang yang keras ini. Ya, untuk ditakutkan sama Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Umar kena wibawanya Nabi gemeter. Orang itu kalau udah menghadapi Nabi banyak yang gemeter. Ya, orang lihat Nabi pasti seneng. Kalau semakin kumpul, semakin cinta. Dan orang lihat Nabi kadang-kadang gemeter. Kalau Nabiullah Yusuf alaihissalam yang dikatakan ketampanannya kalah dengan Nabi Muhammad, bisa membuat para wanita nggak sadar dia mengiris tangannya. Tapi kenapa zaman Nabi nggak ada seperti itu? Padahal lebih tampan daripada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Karena Nabi selain tampan punya wibawa yang tinggi. Sehingga nggak ada sahabat
ketika Nabi berbuat satu majelis yang berani angkat kepala, semuanya tertunduk, diem seperti di atasnya ada seekor burung. Maka dikatakan kalau ditanya bagaimana sifat Nabi, nggak ada yang berani menjawab. Ya, mata ini nggak mampu memandang berpapasan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi semua gemeter. Akhirnya masuk Islam. Setelah masuk Islam, semuanya baca takbir dan semuanya rasa girang, rasa senang. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kita ini mulia? Kalau kita hidup mulia, mati mulia, dan kita dalam keadaan hak. Nabi, iya ya Umar, mati hidup kita adalah kemuliaan. Iya, iskariman au mut syahida, hidup mulia atau mati syahid, mulia kita keduanya. Kenapa kita tidak keluar? Kenapa kita tidak mendakwahkan? Belum waktunya, jumlah kita masih sedikit. Maka Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah, tidak saya duduk di tempat itu saya kafir, kecuali saya akan umumkan kalau saya akan menjadi orang Islam. Langsung keluar. Ya, langsung keluar. Maka di antara yang didatangi pertama adalah paman beliau Amr ibn Hisham atau Abu Jahal. Dikentuk. Man bil bab, Ibnul Khattab. Langsung dibuka, ahlan wa sahlan ya Umar bin Khattab, ahlan ahlan. Ma ja'abik, apa yang buat kamu datang? Maka aku tidak datang kecuali kasih kabar gembira kepada kamu, hai paman. Apa itu ya Umar? Ayo sampaikan, saya sangat menunggu kabar gembira. Saya katakan bahwa saya sekarang menjadi muslim. Bukan kabar gembira ini ya. Saya sekarang jadi apa? Orang Islam, saya pengikut Muhammad. Langsung, kamu tidak datang kecuali membawa kabar yang buruk, ditutup pintunya. Akhirnya dia datang di tempat kumpulnya para pemuka-pemuka Quraisy yang kuat-kuat itu. Dia katakan kalimat syahadat, dikeroyok dan seterusnya. Enggak takut. Beliau katakan apa? Seperti halnya orang-orang Islam yang awal mendapatkan musibah bahaya, saya kepingin mencicipi itu musibah itu. Pengen ngerasani diantemi wong. Karena apa? Membawa Islam. Enggak ada takutnya Sayyidina Umar ini. Masya Allah. Ini kalau keyakinan sudah masuk di hati. Makanya dikatakan Sayyidina Umar itu yakinnya tinggi. Karena yakin yang sangat kuat masuk kepada hati, maka sampai dikatakan dari cahaya keyakinan itu bisa membakar daripada setan. Jadi yakin itu kalau udah kuat, cahayanya bisa membakar daripada setan. Sehingga layak dan pantaslah Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma salaka Umar faj illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidak berjalan Sayyidina Umar kepada satu gang kecuali setan akan memilih berjalan di gang yang lain. Enggak berani berpas-pasan dengan Sayyidina Umar. Orang yang punya keyakinan dengan Islamnya yang kuat akan keluar cahaya yang bisa membakar daripada setan. Masya Allah. Dah, yang jelas Sayyidina Umar setelah menjadi Islam, beliau pun mengajak kepada Nabi, ya Rasulullah, kita keluar. Ya, maka dikatakan saat itu keluar dengan dua baris, kanan dan kiri ada Umar, ada Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka ketika orang-orang kafir mendengar Umar ibn Khattab menjadi pengikut Nabi Muhammad, mereka mengatakan, kami tidak mendapatkan musibah yang lebih besar setelah Islamnya Umar ibn Khattab. Langsung beliau berdakwah. Beliau berdakwah di hadapan banyak orang kafir. Beliau berdebat. Ya, didatangi. Bahkan beliau kumpulkan orang-orang yang dulu masuk Islam, yang beliau tangkap, beliau siksa, beliau beri kepadanya tongkat. Seperti halnya dulu kamu dengan Islam kami siksa, sekarang ternyata saya menjadi orang Islam, saya minta untuk kamu kisos kepada saya. Pukul kamu kepada saya. Atau kamu maafkan, karena waktu itu kami masih bodoh, kami dalam jahiliyah, kami dalam kekafiran. Maka semuanya bawa tongkat. Tapi ternyata semuanya adalah memaafkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti saya bebas. Gentleman waktu itu, Pak.
Dek ben aku ngeplaki sampean, tak pukuli, tak pecuti, mergo awakmu Islam, tapi aku saiki Islam, wis saiki pukulen ganti aku. Maka ternyata mereka memaafkan. Masya Allah, hak adami diselesaikan semuanya. Bahkan beliau pengen ngerasakan dipukul seperti orang Islam yang lain. Nah, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ngajak keluar sama Nabi. Ada Umar, ada Hamzah, dan bawa pedang. Ayo, siapa yang berani bergerak? Akan saya bunuh. Nabi dan para sahabat semuanya keluar mengucapkan kalimat syahadat, mensiarkan daripada tampak siarnya Islam. Sejak saat itu, kalau dulu nggak ada orang berani terus terang dengan Islam, sejak Islamnya Umar, banyak orang yang berani menyatakan keislamannya, dan Islam terus semakin berkembang dan berkembang dan berkembang. Masya Allah, berkah Sayyidina Umar ibn Khattab. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau bukan sekedar kita kenal dengan keras, bukan keras tapi tegas. Beliau nggak bisa melihat kemungkaran. Ya, ini watak sudah. Sehingga bagaimana keistimewaan daripada beliau. Tapi ternyata di sisi lain beliau adalah orang yang lemah lembut, yang punya perhatian kepada orang-orang lemah secara khusus. Pernah ketika beliau sudah menjadi Amirul Mukminin, Nabi udah meninggal, Abu Bakar meninggal, menjadi Amirul Mukminin, beliau di tengah keluarganya main-main sama anak-anaknya. Saat itu salah satu pegawai beliau, menteri beliau masuk kepada beliau. Didapati Sayyidina Umar apa? Sedang berbaring, di atas perutnya ada anak kecil, dibuat mainan sama anak kecil. Ini menteri kayak Amirul Mukminin kayak yang ini, gitulah dan cah cilik. Padahal di luar sana ditakutin. Iya, kalimahnya luar biasa, disegani, keadilannya didengar. Kok ternyata di rumah dibuat mainan anak kecil? Sepertinya dia kurang setuju dengan sikap Sayyidina Umar yang seperti itu. Maka apa kata Sayyidina Umar? Terus kalau kamu apa? Kalau kamu masuk kepada keluarga kamu bagaimana? Bagaimana sikap kamu dengan keluarga kamu? Maka dia mengatakan, kalau saya masuk, yang ngomong semuanya diam, yang bergerak jadi berhenti. Maka langsung saat ini juga kamu saya pecat. Itu namanya sifat keras. Iya, saat ini kamu pecat. Kamu nggak bisa rahmat sama keluarga kamu, apalagi dengan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang suka meneliti, terutama orang-orang yang tua, yang mungkin dia udah nggak punya keluarga, perempuan yang nggak punya suami, ya, atau mungkin orang buta. Beberapa keperluannya akan dibantu sama beliau. Bahkan saat itu belum ada sanyu ya, air itu harus mikul. Sayyidina Umar kadang-kadang mikul air atau mikul kayu bakar untuk membantu daripada orang-orang yang buta, wanita-wanita tua. Pernah satu saat beliau masuk kepada satu rumah, orangnya dibantu terus sama Sayyidina Umar, diketahui oleh salah satu sahabat. Maka besoknya sahabat itu masuk ke rumah tersebut. Dia bertanya, "Bu, siapa yang biasanya kemari datang kepada kamu?" "Saya nggak tahu." "Ngapain dia di rumah Anda?" "Dia selalu memberikan kebutuhan saya, nyiapkan air saya, memasakkan saya, nyapu rumah saya." "Ibu, tahukah ibu?" "Iya." "Emang ada siapa? Ada apa?" "Yang masuk kepada ibu adalah Amirul Mukminin." Dia nggak ngerti. Luar biasa beliau. Ya, harus mikul daripada kayu, mikul daripada air untuk keperluan-keperluan daripada orang-orang miskin. Bahkan belum mendatangi mereka orang-orang yang nggak punya. "Alakum hajah, maaf kalian punya hajat benda?" "Oh iya, kalau gitu nih pembantu saya biar membantu ada di sini. Kamu ada uang enggak? Akan saya belanjakan di toko." "Enggak ada." "Sudah kamu di situ. Apa keperluan kamu?" Maka dibelanjakan dengan uang Sayyidina Umar ibn Khattab. Hakikatnya kehidupan beliau, seorang pemimpin, Amirul Mukminin yang keadilannya luar biasa, Masya Allah. Hingga keadilan beliau menjadi tawasul sababiyah untuk dikabulkan doa beliau. Satu saat ada kejadian itu goncang. Ya, apa ini seperti lindu, tapi seperti terus ada. Maka beliau keluar bawa pecut.
dipecutkan. Biadli Umar, dengan keadilan Umar ibn Khattab, saya minta kamu diam, maka langsung dia diam. Sayyidina Umar ibn Khattab. Ada di Madinah itu ada satu kejadian aneh. Setiap hari tertentu ada api datang, sehingga penduduk jadinya takut. Maka pembantunya lapor kepada Umar bin Khattab, kok aneh ini, ada api, ini sebagainya. Maka kata Sayyidina Umar, sudah, nih saya kasih rida, saya kasih serban, kamu bawa. Kalau dia datang lagi, katakan, api, ini sorbannya Umar ibn Khattab. Cukup itu aja. Maka dia amalkan. Sorbannya aja menakutkan ya. Paham di sini? Sorbannya aja menakutkan. Akhirnya api datang, dikasih tahu ini sorbannya Umar bin Khattab, langsung gak kembali. Hingga ada satu kejadian, beliau punya banyak karomah. Ketika beliau khutbah, tiba-tiba beliau mengatakan 3 kali, As-Sariyah, Al-Jabal, Al-Jabal, wahai prajurit, naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Saat itu Sayyidina Umar telah kirim pasukan dengan jarak yang jauh. Saat itu nggak ada HP. Ya, mereka perang dengan musuh yang lebih banyak. Pasukan Umar hampir kalah. Kemudian Sayyidina Umar dalam khutbahnya yang ada di Madinah berteriak yang sampai ke sana, dan mereka mendengar. Ini suara Amirul Mukminin dan memerintahkan kepada kita untuk naik di atas gunung supaya kita menang. Maka mereka pun mematuhi, naik di atas gunung, dan Allah berikan kemenangan kepada pasukan Umar ibn Khattab. Dan masih banyak lagi. Yang jelas beliau malam tidak pernah tidur. Kenapa? Beliau berpikir bagaimana nasib saya nanti di akhirat. Siang tidak pernah tidur. Kenapa? Beliau berpikir tugas saya mengurus daripada orang Islam. Jangan sampai mereka ada yang terzalimi dan seterusnya. Masya Allah. Hakada, itu adalah perjalanan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Sebenarnya masih banyak, seperti apa yang diungkapkan oleh malaikat Jibril. Kalau seandainya keutamaan Umar bin Khattab dibacakan sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, maka tidak akan ada habisnya. Karena yang jelas beliau adalah orang yang dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kaku diarahkan, ya, ketika tegas itu diarahkan kepada Islam, maka akan menjadi manfaat. Lihat, perhatikan. Pertama Sayyidina Umar dengan pedangnya untuk melawan Nabi. Tapi setelah menjadi Islam, dengan pedangnya membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hendaknya kita punya ilmu. Ilmu itu seperti pedang. Jangan ilmu itu kalau ilmu itu di tangan Abu Jahal, maka untuk menghancurkan Islam. Tapi kalau ilmu di tangan Sayyidina Umar, maka untuk membela daripada Islam. Oleh karenanya hendaknya kita ilmu, beribadah, punya ilmu dan sebagainya, tidak lain tidak bukan kecuali untuk membantu daripada Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya di masa khalifah beliau setelah memimpin 10 bulan, 10 tahun lebih 6 bulan 5 hari, dikatakan di saat beliau sholat ditusuk oleh Abu Lu'lu', seorang Nasrani. Saat sholat ditusuk beliau sampai darahnya keluar, maka langsung dibawa pulang. Sahabat Abdurrahman bin Auf maju menjadi pemimpin, menjadi imam, meneruskan sholat beliau. Ketika beliau udah jatuh, masih aja beliau amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang pakai bajunya ngelembreh, beliau masih menegasi, jangan seperti itu, karena itu nanti ada kotoran yang mengena dan seterusnya. Dan ketika itu ada orang mengatakan, ya Umar, tadi Anda belum sholatnya belum selesai, belum sempurna. Katanya, ayo dirikan saya pengen sholat. Tidak mungkin seorang muslim walaupun kondisi apapun, kalau akalnya masih ada, harus dia ngerjakan sholat. Maka beliau pun dibangunkan, disuruh minum susunya keluar melalui perutnya, dan beliau sholat. Sampai akhirnya beliau meninggal dalam keadaan syahid. Kepemimpinan beliau bisa dirasakan. Beliau memimpin Islam tersebar kepada Romawi, kepada luar biasa. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian
ketika beliau mau meninggal, beliau panggil putranya. Dikatakan, wahai Abdullah, tolong datang ke rumah Aisyah, Ummul Mukminin. Katakan, Umar ibn Khattab minta izin, apakah boleh dimakamkan di tempat kedua kekasihnya. Kan saat itu kamar Sayyidatuna Aisyah ada makam Nabi, sekaligus makam siapa? Ayah beliau Abu Bakar Siddiq. Apakah boleh dia bersanding di dua kekasihnya? Dan jangan bilang Amirul Mukminin, karena kalau saya sudah mati, saya tidak lagi jadi Amirul Mukminin, saya bukan pemimpin daripada mereka orang mukmin. Katakan Umar ibn Khattab. Ya, kemudian pula ya, kalau kasih izin, akhirnya datang ya Sayyidina Abdullah, datang kepada Sayyidina Aisyah, minta izin. Maka apa jawab Sayyidina Aisyah? Sesungguhnya saya berharap saya akan dimakamkan di samping daripada suamiku dan ayahku. Akan tetapi ketika Umar memohon, sesungguhnya saya lebih mendahulukan kepentingan daripada Umar daripada diri saya. Dan ini sifatnya orang mukmin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanat bihim khassasah. Dia lebih mementingkan urusan saudara Islam yang lain padahal dia ngerasa senang dan butuh kepada hal itu. Maka itu jawaban Sayyidatuna Aisyah, intinya diizini. Maka pulang Sayyidina Abdullah bin Umar. Dia katakan, "Absyir ya Abah, engkau telah dikasih izin." Maka Sayyidina Umar pun masih mengatakan, ketika aku udah meninggal, kamu bopong mayat saya masuk ke rumah daripada Sayyidatuna Aisyah, maka uluk salam, izin sekali lagi. Kalau ditolak, bawa saya pulang, makamkan saya di tempat makam yang umum. Tapi kalau dikasih izin, silahkan saya dimakamkan di situ. Karena yang menjadi harapan saya menjadi teman daripada Nabi Muhammad atau Sayyidina Abu Bakar. Maka dibawa juga demikian. Ya, jangan katakan Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab minta izin untuk dimakam di sini, maka boleh akhirnya dimakam di situ. Masya Allah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dah mereka semua yang jelas orang-orang yang dididik Al-Quran, dididik hadis, dididik Nabi, dididik Islam. Mereka tidak pernah merasa punya kelebihan. Dalam hati mereka selalu merasa banyak kurang. Tidak ada orang utama kecuali orang lain. Selalu menganggap orang lain hebat. Padahal tidak ada ulama kecuali sepakat seluruh umat Muhammad yang paling utama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab. Jasanya kepada Islam luar biasa sekali. Semoga Allah membalas jasa beliau dan kita mendapatkan keberkahan daripada beliau, kita bisa mengikuti daripada apa yang telah beliau contohkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.